Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadits Abu Abdullah Muhammad bin Ismail yang lebih dikenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sekarang kata penulis rahimahullah, bab man khatama ala khadimihi makhafata su'id dhanni. Orang yang memberikan stempel untuk pelayannya karena dikhawatirkan sangkaan yang buruk. An Abil Aliyah qala, dari Abul Aliyah, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadimi wa nakila wa na'uddaha karahiyata an yata'awwadu khuluqa su'in aw yadhunnu ahaduna dhanna su'in. Kami diperintah untuk memberikan stempel pada pelayan, demikian pula menakar dan menghitung karena dikhawatirkan mereka terbiasa berakhlak yang buruk atau salah seorang di antara kami dapat berprasangka buruk. Dan ini semakna dengan bab berikutnya, bab man adda ala khadimihi makhafata dhanni. Orang yang menghitung di atas pelayannya atau untuk pelayannya karena takut sangkaan yang buruk. An Salman qala, dari Salman beliau mengatakan, inni la'uddul uraq ala khadimi makhafata dhanni. Sesungguhnya saya menghitung al-uraq. Al-uraq itu jamak dari arqa, arkun. Dia adalah al-atmu idza ukhida anhu mu'dhamul lahm. Al-arku atau al-arkun itu ketika dagingnya hewan sudah diambil semua, maka tinggal uraq, tinggal tulangnya. Kami menghitung ini, kata Salman, atas pelayan kami karena khawatir sangkaan yang buruk. Wa fi riwayatin khasyata dhanni, khawatir atau takut berburuk sangka. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan, kenapa mereka melakukan ini? Memberikan stempel, menakar dan menghitung atas pelayannya. Karena mereka menghindari prasangka yang buruk, dan juga supaya memberikan pelajaran kepada para pelayan, para pembantunya, agar menghindari sifat khianat dan mencuri. Jadi inilah tujuan mereka menyebutkan kenapa menakar, menghitung dan memberi stempel, agar supaya mereka selamat dari sangkaan buruk
kepada para pembantu atau para pelayan, demikian pula para pelayan dan para pembantu itu tidak melakukan khianat dan pencurian. Jamaah sekalian, ternyata para ulama salaf sangat menjaga hak-hak muslim yang hari ini banyak dilanggar oleh sebagian orang. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Mencuri itu sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Dan walaupun barang itu kita anggap milik orang yang zalim. Jadi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan dalam hadits Watilah Ibnul Ashqa yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dan selainnya, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu. Muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Jadi jamaah sekalian, ini bantahan untuk orang-orang yang mencuri atau merampas barang-barang orang yang dianggap zalim. Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Atau dikenal dengan menjarah harta sebagian pemerintah atau pejabat yang mereka anggap zalim. Perhatikan kata Nabi, muslim yang satu dengan muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Kemudian Nabi tegaskan, al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Tidak boleh dia zalimi, tidak boleh dia tinggalkan. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Kata Nabi, wa asyara biyadihi ilal qalbi. Beliau memberi isyarat kepada dadanya, hatinya. Kemudian kata Nabi, wa hasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan orang yang buruk ketika menghina saudaranya yang muslim. Jadi jamaah sekalian, kita ingatkan kepada kaum muslimin yang menjara atau mencuri hak muslim yang lain agar dia kembalikan. Karena kata Nabi SAW, itu haram atas muslim yang lain. Demikian pula jamaah sekalian, kita ingatkan kepada orang-orang yang mengganggu kaum muslimin dan muslimat tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Mereka menutup jalan, mereka mempersempit tempat tinggal, maka Nabi ancam tidak ada pahala untuknya. Karena itu pernah ada pasukan jihad. Ini jihad syar'i, bukan jihad yang bid'ah, bukan jihadnya teroris. Jadi jihadnya teroris itu bagaimana? Jihad yang tidak memenuhi syarat. Jadi jihad itu jamaah sekalian ada syaratnya. Paling tidak harus memenuhi 2 syarat. Itu jihad. Yang pertama, ayyakuna tahta waliyil amr. Ayyakuna tahta rayati waliyil amr. Harus dibawa bendera pemerintah muslim. Itu syarat utama berjihad. Di bawah komando Bapak Presiden, di bawah komando pemerintah yang sah. Bukan di bawah komando organisasi, bukan di bawah komando tokoh-tokoh masyarakat, bukan di bawah komando yayasan, bukan. Harus di bawah komando pemerintah muslim. Siapa yang berjihad tanpa izin pemerintah, maka jihadnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat jihad yang kedua,
ayyakuna lil muslimin istita'ah. Kaum muslimin harus punya kemampuan. Dan yang menentukan kaum muslimin itu mampu, yang pertama ulama, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga yang ahli di bidang perang atau ahli militer. Selain tiga ini tidak boleh berbicara dalam jihad. Harus ada kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahimah." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan Nabi SAW mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membahayakan diri sendiri. Dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi ini dua syarat jihad. Yang pertama, harus dipimpin oleh pemerintah. Mana dalilnya? Nabi sendiri yang menegaskan. Al-imamu junnah. Pemerintah itu tameng. Yuqatalu min waraihi. Dilakukan peperangan di belakangnya. Wa yuttaqa bihi, dan dijadikan tameng baginya. Jadi ini dua syarat jihad. Di bawah pemerintah, di bawah bendera pemerintah, dan kaum muslimin punya kemampuan. Kapan kaum muslimin tidak punya kemampuan, mereka masih lemah, maka tidak memenuhi syarat untuk berjihad. Dan Nabi SAW pernah mengingatkan pasukan jihad. Ini tentu jihad yang syar'i, karena memang Nabi yang suruh, Nabi yang kirim, Nabi yang pimpin pasukan ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, mengingatkan orang-orang yang berangkat jihad. Dalam hadits Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad, Nabi ingatkan pasukan jihad. Kata beliau, man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihada lahu. Barang siapa yang mempersempit tempat tinggal atau memutus jalan, maka tidak ada jihad baginya. Perhatikan ya mas kalian. Ini bukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu tidak ada dalilnya. Tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Justru yang Nabi SAW perintahkan ketika menghadapi pemerintah yang zalim apa? Bersabar. Itu yang beliau perintahkan. Karena itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran mata mitatan jahiliyah. Karena siapa yang keluar dari penguasanya walaupun sejenak, maka kalau dia mati dalam kondisi jahiliyah. Perhatikan ya mas sekalian. Nabi ingatkan orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Kalau dia mati seperti matinya jahiliyah. Maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah itu orang-orang yang tidak mau mendengar kepada pemerintahnya, pemimpinnya. Orang-orang yang tidak mau taat. Pertanyaannya, apakah Nabi SAW mendukung pemerintah yang zalim? Apakah Nabi SAW membela pemerintah yang zalim? Karena Nabi mengatakan siapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari penguasanya dia sabar, apakah Nabi mendukung? Tidak. Tapi para ulama menjelaskan jamaah sekalian, kesabaran terhadap pemerintah yang zalim akan melahirkan maslahat yang lebih besar dibanding kita keluar melawan dan melengsarkan mereka. Karena kalau kita sabar,
nikmat aman akan tetap terjaga. Kezaliman itu akan kembali kepada diri mereka, kepada pemerintah itu sendiri. Tapi kalau kita keluar melawan, terjadi peperangan, terjadi keributan, maka yang pertama nikmat aman akan hilang, yang kedua dikhawatirkan banyak darah-darah kaum muslimin yang tertumpah, dan itu sudah kita saksikan beberapa hari ini. Tertumpah darah kaum muslimin, baik dari masyarakat maupun dari aparat. Dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini masih lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Kenapa jemaah sekalian? Karena seorang muslim itu hanya beribadah kepada Allah yang satu saja. Makanya dirinya mulia. Tertumpah darahnya itu berat hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi ingatkan, siapa yang mempersempit tempat tinggal atau dia memotong jalan, fala jihadalahu, tidak ada pahala jihad untuknya. Ini sahabat ini diingatkan langsung oleh Nabi yang langsung akan berangkat jihad. Bagaimana lagi kalau amalan itu tidak ada tuntunannya? Justru yang dia lakukan atau yang mereka lakukan itu mempersempit, mengganggu kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan jemaah sekalian. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, maka sungguh mereka ini telah memikul menanggung kedustaan yang besar dan dosa yang jelas. Ini Allah firmankan di surah Al-Ahzab ayat 58. Karena itu di masa-masa fitnah seperti ini, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak ibadah, bukan banyak komentar di medsos atau memanas-manasi masyarakat, mengkritik pemerintah secara terang-terangan, bukan itu. Perhatikan kata Nabi dalam hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa fitnah hukumnya atau pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Fitnah di sini atau al-harj yang dimaksud oleh para ulama, al-fitnatu wa ikhtilatu umurin nas wal fitan. Banyaknya kerusuhan serta samarnya urusan-urusan manusia dan banyaknya peperangan. Kata Nabi, beribadah di masa itu seperti hukumnya berhijrah kepadaku. Kenapa? Para ulama menjelaskan, karena orang yang beribadah di masa fitnah disamakan orang yang berhijrah kepada Nabi, karena mereka masing-masing ingin menyelamatkan agamanya. Jadi, jemaah sekalian, saat-saat seperti ini yang harus kita perbanyak adalah ibadah. Bukan banyak berkomentar di medsos atau bukan banyak mengkritik pemerintah, tidak. Dan jemaah sekalian, tentunya orang yang mendukung kezaliman juga itu tidak dibenarkan. Namun wejangan dari Nabi untuk bersabar ketika ada pemerintah yang zalim itu karena maslahat yang lebih besar. Jadi, ya mas sekalian, bukan karena kita membela pemerintah yang zalim, bukan. Tapi supaya tercipta keamanan. Karena itu, siapa orang yang berbahagia ketika terjadi fitnah, ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi keributan di tengah umat Islam,
mereka adalah orang-orang yang dijauhi dari kasus tersebut atau fitnah tersebut. Itulah orang yang paling bahagia. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadits Al-Miqdad Ibni Amr Ibni Al-Aswad, dan haditsnya dikeluarkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, "Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhi dari kekacauan, dari kerusuhan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhi atau dijauhkan dari fitnah dan kekacauan. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhi dari fitnah dan kekacauan. Nabi ulangi sampai 3 kali. Kemudian beliau katakan, "Wala man ibtuliya fasabara fawahan." Dan demikian pula orang yang bahagia adalah orang yang ditimpa ujian dan bersabar, betapa indahnya hidupnya. Jadi jamaah sekalian, kita nasihatkan kepada orang-orang yang selalu melakukan kerusakan, demikian pula memecah persatuan kaum muslimin, agar mereka berhenti sebelum mereka menanggung dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikanlah ulama salaf. Mereka memberi stempel, bukti. Mereka menakar sendiri. Mereka menghitung di atas pelayan-pelayan mereka. Apa tujuannya? Supaya mereka tidak berburuk sangka dan supaya tidak terjadi pencurian, tidak terjadi pengkhianatan. Jadi ini sangat dijaga di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian, buruk sangka juga ini Allah sebutkan sebagai dosa. Kita bisa baca di surah Al-Hujurat di ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu hukumnya dosa. Maksudnya yang bagaimana? Ahli tafsir Ibnu Juzai rahimahullah mengatakan, prasangka yang dianggap dosa di sini yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tidak sesuai dengan fakta, tidak ada dalilnya. Adapun prasangka baik kepada mukmin, maka itu bagus. Makanya kata Allah, jauhi kebanyakan prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu hukumnya dosa. Berarti ada sebagian prasangka yang dibolehkan. Ada sebagian prasangka yang dibolehkan di dalam syariat. Makanya jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Iyyakum wadhanna fa inna dhanna adzabul hadits." Hati-hati kalian dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu seburuk atau sedusta-dusta ucapan. Wala tahassasu, jangan kalian suka mencari aurat manusia, maksudnya kejelekan mereka dengan penglihatan dan pendengaran. Wala tajassasu, jangan kalian suka mencari kesalahan-kesalahan yang tersembunyi. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tadabaru, jangan kalian saling berpaling. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, kata Nabi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Para ulama mengatakan jemaah sekalian, la yadurru dhannu sayyi biman dhahara minhu alamatu. Tidak mengapa prasangka buruk itu jika memang ada indikasi. Jadi tidak semua prasangka dilarang. Tapi kalau dia orang yang beriman, asalnya kita berprasangka baik. Tapi ada prasangka yang dibolehkan. Prasangka buruk yang memang ada indikasi di situ. Makanya para ulama mengatakan, wa 'alal mu'min ay yakuna qayyisan khatinan la yankhadi'u bi ahli su' wal fusuq. Wajib bagi orang yang beriman untuk menjadi orang yang cerdas dan pintar. Jangan sampai dia tertipu dengan orang-orang yang buruk dan fasik. Jadi
orang yang buruk, orang yang fasik, dan menunjukkan indikasi jelek, itu memang kita harus berprasangka buruk kepada mereka. Jangan dikatakan, jangan kalian berprasangka buruk. Tidak, jamaah sekalian, boleh berprasangka buruk kalau memang ada indikasinya, kalau memang ada tanda-tandanya, apalagi yang dikenal sebagai orang yang selalu menyebarkan keburukan dan kefasikan. Ini tidak mengapa. Jadi, jamaah sekalian, perhatikanlah para ulama salaf. Mereka mengambil semua sebab-sebab yang bermanfaat dan mereka menjaga keselamatan hati, kebersihan jiwa, dan membuang semua yang buruk dari sangkaan-sangkaan. Karena daripada pelayannya itu mencuri dan berkhianat, bersama dengan itu mereka juga berprasangka buruk, lebih baik mereka yang mencegah langsung, mereka yang turun langsung. Ini kalau memang dibutuhkan. Demikian pula jamaah sekalian, para ulama salaf mengajarkan kita bahwa bermuamalah bersama manusia itu hendaklah bermuamalah dengan muamalah yang jelas, yang menjaga hak-hak dan selalu menjaga persatuan dan rasa cinta. Jadi pantaslah jamaah sekalian, jika Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup pada generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ini hadis bermakna wajibnya kita mengikuti mereka. Para ulama salaf. Jadi mereka inilah yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan." Orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Siapa mereka? Orang-orang yang datang setelah sahabat. Maksudnya apa kata para ulama ahli tafsir? Yang mengikuti para sahabat dalam akidah, ucapan dan amalan. Karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya apa? Kelanjutan ayatnya apa? Allah sebutkan, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dalikal fawzul adzim. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah akan siapkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan atau kesuksesan yang besar. Karena itu jamaah sekalian, kenapa kita harus mengikuti para ulama salaf? Karena mereka lah yang menyaksikan turunnya Al-Quran, yang mendengarkan langsung hadits-hadits Nabi dibaca. Demikian pula tabi'in, murid langsung dari sahabat. Demikian pula tabi'ut tabi'in, muridnya sahabat. Ini 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi SAW yang harus diikuti. Karena itu, seandainya orang-orang yang berbuat kerusakan itu mau mendengarkan sedikit nasihat, maka mereka tidak akan berani untuk melakukan kerusakan. Mereka tidak akan berani untuk mempersempit jalan kaum muslimin, karena mereka tidak punya ilmu jamaah sekalian. Makanya mereka berani. Perhatikan kata Nabi tadi, siapa yang wafat terkait dengan pemerintah, pemimpin ini. Ini yang dijalankan oleh salaf. Siapa yang meninggal dalam kondisi keluar dari ketaatan walaupun sejengkal, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Ini banyak yang tidak paham, banyak yang tidak tahu. Justru yang mereka tahu sebaliknya. Mereka sedang berjuang, mereka sedang berjihad. Padahal jamaah sekalian, itu sama sekali tidak ada dalilnya
Unjuk rasa itu tidak ada dalilnya dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan dalam hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalilnya, petunjuknya dari urusan kami, dari agama kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Capek-capek, habis tenaga, habis uang, bahkan terancam nyawa, tapi kata Nabi, tertolak amalannya karena tidak dibangun di atas dalil. Karena itu jamaah sekalian, tidak ada jalan yang lain untuk memperbaiki umat ini kecuali dengan ilmu agama, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salaf. Baik, mungkin saja bisa kita ambil pada malam hari ini. Selesai 2 bab secara ringkas dalam kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Pada. Ya. Apa yang dimaksud dengan mati jahiliyah? Sebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan mati jahiliyah dalam hadits Nabi SAW adalah kama yamutu ahlul jahiliyah min ad-dhalal wal furqa wa laysa lahum imamun yuta', yaitu seseorang mati dalam kondisi menyimpang dan berpecah, tidak ada imam pemerintah yang ditaati. Itu sifat jahiliyah. Wa laysa al-muradu annahu yamutu kafiran. Bukanlah yang dimaksud dia mati kafir, bukan. Iya, tidak ada yang memaknakan hadis itu seperti orang yang mati kafir, tidak ada. Maknanya mati jahiliyah mirip dengan orang jahiliyah, tapi dia tetap muslim. Sama jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan ayatul munafik talatun. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatha kadzab, kalau dia berbicara selalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji selalu dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika dia diberi amanah dia pasti khianat. Perhatikan kata Nabi, ini 3 sifat munafik. Tapi yang dimaksud oleh para ulama, munafik di sini bukan munafik yang mengeluarkan dari Islam, tapi akhlaknya mirip akhlak munafik. Tapi dia tetap muslim. Dan ini biasa kita dapati dari sebagian orang. Kalau dia sudah terlalu jengkel dengan temannya, sering dibohongi, apa dia bilang? Atau sering dijanji, mau bayar hutangnya tapi tidak ditepati, apa dia bilang? Kamu ini munafik. Kamu ini munafik. Maksudnya apa? Bukan munafik di masa Nabi yang keluar dari Islam, tidak. Tapi kamu ini mirip dengan akhlaknya kaum munafikin. Tapi bukan berarti kamu kafir, tidak. Sama dengan ini. Mati jahiliyah, mati dalam kondisi tersesat, berpecah, yang tidak taat kepada pemerintah. Bukanlah mati dalam kondisi kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, saya persilakan. Baik. Iya. Baik. Jamaah sekalian, tidak mungkin kalau itu hadits sahih bertentangan. Tidak mungkin. Karena itu Imam Ad-Darqutni pernah menantang semua orang sesat. Kata Imam Ad-Darqutni, siapapun yang mengatakan ada Al-Quran bertentangan dengan hadis atau hadis bertentangan dengan hadis, maka datangkan ke sini, saya akan tunjukkan kepadanya bukan Al-Quran atau hadis yang salah, tapi pemahamannya yang belum sampai. Itu tantangan dari Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala. Jadi, betul. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini kalau dia mampu. Tapi masih ada kelanjutannya. Tidak semua kita mampu merubah dengan tangan. Makanya Nabi masih ucapkan kelanjutannya. Wa man lam yastati' fa bilisani. Siapa yang tidak mampu merubah dengan tangan, maka dengan mulutnya, lisannya. Dia nasihati, dia beritahu.
Kemudian ada lagi lanjutannya, tidak sampai di situ. Wa man lam yastati fa biqalbihi. Kalau dia juga tidak mampu merubah dengan mulutnya, lisannya, tidak mampu menasihati, maka dengan hatinya. Wa dzalika aful iman, itulah selama-lama keimanan. Jadi jamaah sekalian, ada 3 tingkatan kita merubah kemungkaran. Kalau kita melihat orang-orang minum di pinggir jalan, kita perhatikan, boleh tidak kita rubah dengan tangan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena kita bukan pemerintah. Boleh kita rubah dengan mulut? Boleh saja. Kalau kita berani. Jadi ada orang talent, kita kasih tahu perbuatan itu haram. Ini sementara 10 orang ini kita sendiri. Kalau kita berani, tidak mengapa. Tapi kalau tidak, ada cara yang ketiga. Kita ingkari dengan hati. Itulah selama-lama iman. Maksudnya bagaimana? Tinggalkan majelisnya. Jangan kumpul di situ. Jadi ada tingkatannya. Kecuali jamaah sekalian, kalau mereka minum-minum khamar di tempat kita, di tanah kosong yang kita miliki di situ, kita punya tanah di situ, boleh kita rubah dengan tangan, kita usir dia. Karena itu hak kita. Jadi sama dengan pemerintah. Kita lihat kemungkaran, maka kita rubah dengan tangan. Bagaimana caranya? Ada hadits yang lain yang harus kita amalkan juga. Tidak boleh kita ambil satu hadits, kita tinggalkan hadits yang lain. Bagaimana hadits yang lain? Kata Nabi SAW, man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintahnya, jangan dia tampakkan terang-terangan. Ini melingkup, jangan dia teriak-teriak, jangan dia nasihati di medsos, sehingga orang yang menyaksikan medsos itu ikut juga emosi. Dan perlu diingat jamaah sekalian, ya, kita menyampaikan ini, kita tidak ada proyek ya. Bukan juga dari partai ini, bukan. Bukan juga PNS. Jadi murni kita menyampaikan agama. Tidak ada hubungan dengan tokoh-tokoh politik, tidak ada. Tidak ada bisnis di situ, tidak ada tender, tidak ada. Jadi Nabi katakan siapa yang punya nasihat atau siapa yang ingin menasihati pemerintahnya, jangan dia tampakkan terang-terangan. Terus bagaimana? Walakin ya'khudh biyadihi falyakhudh bihi. Ambil tangannya kemudian dia menepi bersamanya. Kalau dia punya akses bisa masuk ke gedung DPR, langsung masuk. Jangan dibakar. Langsung masuk. Iya, dan mudah-mudahan pelakunya segera tertangkap. Karena jangankan dalil-dalil, akal sehat pun menolak kekerasan yang seperti itu jamaah sekalian. Orang yang berakal sehat tidak mungkin menyetujui kerusakan seperti itu, tidak mungkin. Jadi dia langsung masuk memberitahu, jangan dia tampakkan terang-terangan. In qabila minhu fadaka. Kata Nabi, kalau diterima alhamdulillah, itulah yang diharapkan. Wa illa qad adda alladhi alaihi. Kalau tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya, dia sudah lepas, dan itu urusan pemerintah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada lagi tanggungan di situ. Kemudian jamaah sekalian, kita ingatkan juga. Anggaplah pemerintah itu bermegah-megahan dengan hartanya, dengan uangnya. Bukankah kita dilarang untuk hasad kepada sesama muslim? Bukankah kita diperintahkan untuk bersyukur? Terserah aja mas sekalian. Mereka mau menampakkan kemewahan, itu pertanggungjawaban antara mereka dengan Allah. Adapun kita berusaha untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak usah kita hasad, tidak usah kita iri. Jadi sebenarnya ya mas sekalian, makanya kata para ulama, mengingatkan orang-orang Khawarij, kalian ini membenci penguasa karena dunia. Buktinya ketika penguasa menaikkan harga, ketika penguasa mengambil harta, kalian marah. Itu karena dunia. Seandainya kita tidak hasad, kita katakan biarkan saja. Kita syukuri yang kita miliki. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada aksi tanggal 1 sampai tanggal 5. Iya.
Karena saling hasad, tidak bersyukur, maka ada aksi tanggal 1 sampai tanggal 5 yang menyebabkan banyak sekolah libur, sekolah Islam daring, subhanallah. Itu berbeda jamaah sekalian. Menuntut ilmu langsung dengan online. Langsung saja belum tentu kita paham, apalagi online. Kenapa? Karena hasad yang ada pada mereka kepada pemerintah kaum muslimin. Mereka tidak bersyukur. Seandainya mereka bersyukur dengan penghasilan yang mereka dapatkan, maka itu lebih baik. Dan Allah akan berjanji, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah, wa la in kafartum inna adzabina syadid, dan jika kalian kufur sungguh azabku sangat pedih. Jadi jamaah sekalian, menasihati pemerintah bukan seperti menasihati teman kita, bukan seperti menasihati orang biasa, tidak. Pemerintah itu dijaga di bawahnya. Sebagaimana kita nasihati orang tua, tidak mungkin kita nasihati terang-terangan karena orang tua kita punya wibawa. Demikian pula pemerintah kita. Pemerintah itu orang tua kita. Mereka juga punya wibawa yang harus kita jaga. Jadi itu hadis tidak bertentangan. Harus kita amalkan dua-dua. Kita rubah kemungkaran, tapi kalau itu terkait dengan pemerintah, langsung empat mata, langsung di depannya, jangan teriak-teriak. Itu wejangan dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang kita selalu berharap bersama beliau di surga nanti. Jemaah sekalian, mungkin ini saja bisa kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.